banyak yang lalu lalang jam 7 malam ini ya, jadi kita aman lah di jalan ya. Buset, ini jalannya bro, gokil. Inilah mengapa saya sangat menghindari jalan malam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah riding malam di Lampung ya kurang lebih seperti inilah ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita melanjutkan perjalanan. Setelah di perjalanan kita terakhir itu kita udah sampai di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Lampung di daerah Martapura. Kita istirahat dan saatnya kembali lagi kita melanjutkan perjalanan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita gaspol. Let's go. Lumayan teman-teman, kita dapat istirahat di sini mungkin sekitar setengah jam sampai 40 menit. Kita lanjut lagi. Terima kasih Masjid Sabilul Mutakin di Martapura ya, kita udah boleh istirahat. Saatnya kita lanjut gas lagi ya. Ada juga beberapa tadi yang istirahat juga, termasuk Mang Yaya tadi. Kita lanjut lagi. Oh ini ada Indomaret samping persis, mampir dulu nggak ya? Nggak usah deh, kita lanjut aja deh. Air masih ada juga, nanti di depan baru kita istirahat lagi ya. Oh ada Tugu Adipura di sebelah kanan ya. Ini bergelombang sekali, buset. Oke. Jadi saya ambil keputusan untuk kita nginap di Bandar Lampung aja, karena cari-cari penginapan, lihat-lihat di daerah Kota Bumi harganya lumayan ya. Lihat-lihat harganya agak lumayan, sama pilihannya juga nggak begitu banyak teman-teman. Coba-coba hubungin, sebelumnya udah coba hubungin, ini coba saya hubungin lagi, tapi rata-rata pada kos-kosan bulanan semua ya. Ada beberapa di kota lain kayak kemarin di Jambi itu saya hubungin kosan, ada yang mau harian ya kan. Nah, lumayan tuh kita ambil harian, tapi di sini pada nggak ada, jadinya ya sudahlah. Pas dilihat-lihat jarak dari, kita ambil kiri bro. Pas dilihat-lihat jarak dari Kota Bumi menuju ke Bandar Lampung itu kan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, nanggung ya. Mending kita gas saja, walaupun agak gelap-gelap sedikit nggak apa-apa lah, nanggung. Kita lanjutin aja. Ini ada polisi nih. Wih, kenapa itu? Ada truk ditahan. Oke, kita surat-surat aman lengkap, pajak hidup, STNK ready ya. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun ada razia kita lewatin terus ya. Buat teman-teman yang nanya ke saya, bang gimana nih kalau misalnya SIM nggak ada gitu ya, atau misalnya pajaknya gimana nggak hidup atau gimana, baiknya ya dihidupin dulu atau semuanya lengkap baru jalan, itu lebih aman ya. Mau itu dalam kota, baik itu luar kota ya, pokoknya lengkap lebih aman gitu ya. Lebih, orang bilang lebih legal lah gitu, daripada kita jalan kurang ini itu, lebih was-was gitu ya. Jalan juga nggak tenang. Waduh, ini kalau ada polisi mesti berhenti ya kan, jadi capek sendiri gitu jadinya. Kita jalan nggak plong gitu, mending dilengkapin dulu ya. Mau razia 10 kali juga di jalan kita terabas terus ya kan, pasti aman gitu ya. Pajak hidup semua komplit ya kan. Atribut berkendara juga, helm, spion ya, jangan lupa knalpot standar, jadi sesuai regulasi lah. Oke, ini kita udah nyampe kayaknya di Tugu Perbatasan Oku Timur. Let's go. Selamat jalan dari Sumatera Selatan. Oke, kita gas. Selamat datang di Lampung. Let's go. Welcome back teman-teman semua. Kita kembali lagi ke Provinsi Lampung. Ini dia, jadi buat para teman-teman semua yang mau touring-touring, khususnya dari Pulau Jawa ya. Kalau dari Kepri berarti masuknya dari Jambi ya. Atau dari Bangka masuknya dari Palembang. Nah kalau kita ini dari Jawa masuknya berarti dari Lampung ya. Ini dia, kita mengarah lagi menuju home base kita di rumah. Sudah kangen sekali sama kasur rumah ini. Kurang lebih mungkin ada ya 10-11 hari apa 12 hari ya. Pokoknya udah lumayan lah. Itu mobil kayaknya lebar banget dah. Iya nggak sih? Apa perasaan saya doang? Tapi kelihatannya lebih lebar deh baknya dari biasanya. Ya balik lagi.
Ke distract sama lebarnya mobil tadi. Jadi udah kangen banget sama kasur rumah ini. Mau 2 minggu. Kita gas langsung pulang aja. Semakin dekat dengan rumah semakin baik, ya. Yang penting semuanya aman jaya, lancar di jalan. Nggak usah buru-buru, yang penting aman, ya. Touchdown di Waituba jam 3.17 teman-teman. Seperti ini untuk situasi dan kondisi lalin ya di Waituba ini. Oh, ini PJ Bupati Ayu, Ibu Ayu, PJ Bupati Waikanan ya, Waikanan di daerah Waituba ini. Oh, nih dia punya jalan mungkin mobil besar-besar, jadi dia agak bergelombang juga ini. Ini kita lewat di Polsek Waituba sebelah kiri tadi. Oke, iya. Nah, ini sebelah kiri. Kalau udah mulai masuk di apa namanya ini, Lampung, balik lagi ke perkebunan singkong kebanyakan teman-teman ya. Singkong, terus ya singkong lagi. Rata-rata singkong ya, mulai dari lobangnya bro, gokil. Dari Waituba teman-teman, sekarang ini posisi kita udah masuk di Blambangan Umpu ya, barusan lewat dari Polsek Blambangan Umpu. Dan untuk kabupatennya kayaknya mungkin masih masuk Waikanan kayaknya ya. Sekarang ini jam 3.54, kurang lebih mirip-mirip ya untuk situasi atau kondisi lalu lintas di Waituba sama Blambangan Umpu ini. Jadi nggak begitu rame ya. Nah, ini terima singkong dan sawit ya, berarti memang di daerah sini yang apa namanya, komoditi yang paling banyak ditanam atau yang banyak dibeli ya, banyak dicari lah gitu. Nah, itu singkong sama sawit nih di Waituba dan juga Blambangan Umpu. Karena kita mengarah ke timur ya, karena kita mengarah ke timur ini teman-teman, balik lagi ke Jakarta kan ke timur. Kita punya matahari di belakang kita nih, agak lumayan lah ya, nggak begitu silau. Jadi kita jalan mata nggak begitu cepat capek gitu ya. Kalau pas berangkat tuh, waduh, sore-sore gini repot bro. Ya sore tuh mesti begini nih sambil jalan. Karena apa ya, ininya kurang panjang sih ya. Tapi kalau panjang banget jelek banget ya. Jadi matahari agak masuk-masuk gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita pintar-pintarnya kita aja untuk. Kayaknya saya pernah istirahat di sini deh. Oh iya, benar-benar saya pernah istirahat di situ juga. Saya juga baru sadar teman-teman, ternyata untuk masjid yang tadi kita singgah ya, mampir itu juga kayaknya saya pernah istirahat di situ 1-2 kali kayaknya ya. Yang tadi itu yang ketiga kali baru sadar setelah jalan, ingat-ingat, oh iya kayaknya pernah mampir nih di situ. Dan memang masjidnya tambah hari tambah rapi ya. Mungkin ada perbaikan-perbaikan terus ya, terus ada penambahan apa lagi, bahkan di belakangnya ada gedung mungkin mau jadi apa namanya, Islamic Center atau apa di situ ya. Pokoknya pengembangannya terus ada lah. Oke teman-teman, dari sini menuju ke target kita di Bandar Lampung 191 km lagi, atau sekitar 5 jam ya. Estimasi Google nyampe jam 9, tapi kalau kita mungkin ya sekitar jam 10 lah ya. Jadi sementara ini kita fokus jalan dulu, nanti kita lanjut lagi di depan. Sekarang jam 4.22 teman-teman, ini kita masuk di daerah Baradatu ya. Ini saya nggak tahu masuk kabupaten apa teman-teman, tapi masih Waikanan ya, masih Waikanan. Dan di sini lumayan ramai juga. Ini karena apa? Udah sore kali ya, makanya udah pada tutup ini orang-orang ya, toko-toko. Tuh ya kan, ada dealer Yamaha. Sebelah kanan Masjid Agung, kayaknya masjid besar ya di Baradatu Waikanan. Oke, kita keluar dari
Kabupaten Waikanan teman-teman. Ini sekarang masuk di Lampung mana nih? Coba kita lihat. Ada gapura depan. Bentar, maju dulu sedikit. Selamat jalan dari Bumi Waikanan. Oh, ada satu lagi ya. Di gapuranya ada 2. Jadi setelah Waikanan baru Lampung Utara ya. Jadi Lampung Utara sendiri, Waikanan sendiri, beda ternyata. Masuk di sini. Ini jagung sudah ya. Jadi untuk tanaman-tanaman ada jagung lagi, tapi masih kelihatan sih ada yang beli-beli apa tadi? Apa tuh namanya? Sawit. Bilang sawit ya susah bener. Akhirnya ada sinyal juga. Oke, kita coba pilih sini. 3 jam lagi. Dari posisi kita sekarang teman-teman 136 kilo lagi, atau sekitar 3 jam 47 menit. Ya sekitar jam 9, jam 10 malam lah ya. Ini jam 5. Saya mau break dulu teman-teman. Kita break makan dulu. Saya punya jam makan malam memang jam segini. Ya memang makan, matahari belum terbenam, saya udah harus makan malam. Jadi mudah-mudahan di depan kita ketemu selamat wae ya. 136 kilo lagi. Jadi kalau 3 jam 47, aduh buset, apaan tuh, nggak enak banget lagi di mata. 3 jam 47 menit tambah ya break makan 1 kali, mungkin ya setengah jaman lebih sedikit ya, nyampe sekitar jam 10 malam. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita di jalan istirahat bagus, makan bagus ya, pokoknya tenaga isi terus bro ya kan. Wah, ngomong-ngomong BBM harus isi lagi nih ya, udah habis. Selalu teman-teman ya, keasikan riding, apalagi kalau cuaca-cuaca begini, riding jauh tapi nggak begitu capek karena kan adem-adem. Ini posisi sekarang, coba kita cek ya, langsung aja tuh udah 29 kan. Pokoknya kalau udah di bawah 30 tuh suhu-suhu yang paling enak lah buat riding. Di atas 33 udah nggak nyaman. Ada bis terperosok lagi. Mudah-mudahan untuk drivernya aman teman-teman. Nggak, drivernya aman sih kayaknya. Aman. Wih, serem. Kalau dari map dia di kanan ini. Oh itu tuh, selamat wae. Terbalik dulu. Aduh, udah mulai rintik-rintik lagi. Oh ini mau bis Ranawinda nih, Keliwa. Oke. Mudah-mudahan jangan hujan dulu. Oke, makan di saung asik nih. Sekarang ini jam 6.42 ya. Ini posisi saya lagi ada di saung makannya Pecel Lele Selamat Wae cabang di Kota Bumi ini teman-teman ya. Dan tadi sambil makan karena udah lapar banget ya, saya sekalian makan sambil teleponan orang rumah juga. Jadi udah makanan baru habis, baru ingat oh iya saya belum kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi mungkin next ya baru kita makan bareng-bareng ya. Nah dari sini sekarang kita masih mau lanjut perjalanan lagi dari Kota Bumi ini menuju ke nanti tempat kita nginap itu di daerah Bandar Lampung. Nah dari sini ke Bandar Lampung itu sebentar teman-teman ya, kita buka map dulu. Nah dari sini ke Bandar Lampung itu saya nginepnya nanti di Joe and Joe Hostel. Kita jaraknya 110 kilo atau sekitar 3 jam 10 menit ya. Jadi sekarang ini jam 6.43, kemungkinan kita nanti sampai di sana sekitar jam 10 malam ya. Kita jalan santai aja ya, yang penting aman di perjalanan. Untuk ini jalan raya di belakang kita juga masih rame banget teman-teman, nggak tahu kelihatan atau enggak. Coba kita keluar dulu dari ininya. Tuh, masih banyak yang lalu lalang jam 7 malam ini. Ya, jadi kita aman lah di jalan ya. Oke, beres-beres. Terus kita jalan, bayar dulu, lupa. Ntar dimarahin lagi. Lupa bayar. Oke, bayar. Untuk episode kali ini teman-teman, kita mode-mode malam dulu ya. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita ini sejak lama ya,
Kita jarang sekali untuk riding malam, apalagi nggak di Pulau Jawa ya. Ini di Sumatera jarang sekali teman-teman, hampir nggak pernah. Sekali-kalinya dapat malam itu di mana ya? Saya lupa, mungkin di Jambi apa Pekanbaru gitu teman-teman ya. Pernah sekali juga dapat malam. Nah ini baru kali ini lagi dapat malam. Setahun itu riding malam mungkin berapa ya? Ya kalau di kota-kota gitu ya, di rumah di Jakarta itu sering lah. Tapi kalau di perjalanan dan sengaja jalan malam begini tuh sangat jarang sekali, baru kali ini lagi. Momen langka ini ya. Saya ajak teman-teman semua kita bareng-bareng gas malam hari dari Kota Bumi menuju ke Bandar Lampung. Sepertinya masih rame ya. Ini karena kita masih di kota. Mudah-mudahan juga sampai di jalan lintas masih tetap rame. Posisi untuk tangki bensin ya, BBM penuh. Jadi ntar ini tutup jaket dulu nih biar angin-angin nggak masuk ya. Kebiasaan dari siang kalau jalan buka terus sampai malam jadi keterusan. Ini mesti tutup nih, anginnya banyak ya, loba angin. Ini sepertinya untuk BBM kita satu tangki aja cukup ya, sampai nanti masuk di penginapan, nanti besok lagi baru isi. Ini udah 109 ya, udah berkurang 1 km. Ya, baru keluar dari penginapan. Keluar dari tempat makan tadi Selamat Wahai Kota Bumi. 3 jam 5 menit lagi. Di map sih bilangnya agak-agak macet ya, agak-agak kuning-kuning gitu. Nah dari sini kita mengarah dulu ke Terbangi Besar, Bandar Jaya, terus sampai masuk ke kota Bandar Lampung. Oh iya, untuk makan tadi saya makan pakai ayam geprek ya kalau nggak salah, ayam geprek. Sambalnya saya minta pisah biar nggak doer bro, asli. Pokoknya kalau ayam geprek itu pasti sambalnya maut itulah. Bener, untung minta pisah tadi, kalau nggak makan pasti. Pedas banget asli, nggak habis ya. Jadi minta pisah, terus lalapnya juga banyak ya, sayur-sayur, minum teh hangat. Tadi habis 24.000 ya di pecel lele Selamat Wahai. Recommended ya, saya kalau di Lampung ini tiap kali melintas pecel lele Selamat Wahai itu jadi andalan saya ya, karena dia komplit, sudah lengkap sama tahu tempe. Beda pecel lele beda store-nya, itu beda, dia punya menu ya. Ada yang ada kayak di sini ada geprek, waktu saya makan di Mas Suji nggak ada ya kan, tapi dia komplit teman-teman. 20.000 sudah sama tempe tahu ya. Kalau di sini 22.000 belum, cuman nasi sama gitu-gitu doang ya, nggak ada tempe tahunya gitu. Atau mungkin habis ya, mungkin bisa jadi habis ya, kayaknya nggak di ini. Tapi biasanya sih harusnya ada tuh tempe tahu kecil-kecil sih, nggak besar tapi lumayan lah ya kan, penuh-penuhin piring. Ya kan, kita sebagai customer kan kalau lihat piring penuh gitu kan happy ya, mantap itu. Jadinya untuk nasi padang belum, mungkin besok bisa jadi, nanti lihat ya pas kita perjalanan pulang. Oke, mulai mengarah keluar teman-teman, mulai sepi ya. Nih kita bareng-bareng nih ya, rame-rame nih. Jadi lagi riding ramean di Lampung ini ya. Harus taruh kira betul, jalannya juga bumpy nih. Tuh ya kan. Jadi mesti perhatiin, ini masih lumayan nih, masih ada lampu jalan. Nanti di depan mudah-mudahan masih tetap ada. Masih sangat ramai. Wow. Iya. Kita lewat dulu. Oke. Nih, dia bergelombang sekali untuk jalannya ya. Kita lewat dulu. Di Kota Bumi sendiri teman-teman, pilihan untuk penginapannya nggak terlalu banyak ya. Makanya saya putusin aja untuk majuin lagi ya, majuin ke kota Bandar Lampung aja. Kalau langsung Jakarta nggak kuat ya, karena masih jauh, belum penyeberangan lagi, belum jalan tengah malam. Waduh, rasanya butuh istirahat gitu. Ini suara juga udah mulai bindang teman-teman ya. Jadi lebih baik kita tidurin aja ya, daripada paksa-paksa malah berabe ya. Yang kita incar kan finish strongnya ya. Nah, jadi bagaimana lah caranya biar tetap stabil sampai pulang di rumah, biar
sampai rumah tuh nggak break seharian gitu, ya kan, biar bisa langsung aktivitas. Kalau nggak break lagi, aduh, kita mungkin mau kerja-kerja kan bisa langsung gitu ya. Buset, ini jalannya bro, gokil. Inilah mengapa saya sangat menghindari jalan malam teman-teman. Tapi mau gimana lagi, kita jalan aja, nanggung sekali 100 kilo lagi. Kalau sambil ngobrol sama teman-teman semua nggak berasa, ya kan? Seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol asik aja malam, ya kan? Mungkin saya nggak tahu, sambil teman-teman nonton video ini mungkin lagi santai, ya kan? Lagi kumpul sama keluarga, ya. Salam buat semua keluarga, adik-adiknya, kakaknya, ya, bapak, ibu, semuanya yang lagi nonton. Halo. Ini kita mode-mode malam dulu. Selamat istirahat buat teman-teman semua dan keluarga di rumah, ya. Santai-santai. Ini kita riding malam bareng nih. Ini buset, mobil depan lampunya. Sini Sumatera kalau jalan malam tuh begitu teman-teman, ya. Jadi aduh, mobilnya itu dia punya lampu-lampu sorot sama itu silau banget. Makanya saya tetap memilih untuk standar aja teman-teman, karena demi keselamatan pengendara, baik saya sendiri maupun juga orang lain, ya. Karena silau itu nggak ada ininya juga, buat apa terlalu silau, mubazir gitu ya, malah bikin orang nggak nyaman gitu, mengganggu. Oke teman-teman, posisi sudah mulai rintik-rintik. Kita baru jalan 7 kiloan kayaknya, 7-8 kilo. Waduh, mudah-mudahan di depan aman lah ya, nggak membesar segini-gini aja nih. Malah tambah gelap kita bro, ya. Inilah dia sensasi riding malam hari di Provinsi Lampung teman-teman, dari Kota Bumi menuju ke ya Bandar Lampung, ya. Oke, semakin malam ini, apa? Kok semakin malam? Iya, semakin malam. Maksudnya semakin gelap ini. Please, 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 jangan hujan, please, please. Nih teman-teman, lihat tuh, ya kan? Dia punya lampu-lampu sorot, ampun. Tadi kayaknya saking terlalu panas kayaknya ya tadi siang, makanya ini malam agak hujan-hujan sedikit biar pendinginan. Tapi sekali-kalinya hujan dikit aja langsung dingin banget asli. Aman lah, ini kita pulang sampai ke penginapan udah ada air panas kan, di mandi air hangat, enak nih, mandi air hangat terus tidur deh, besok pagi tinggal gas. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah riding malam di Lampung, ya kurang lebih seperti inilah ya, sepi banget. Kiri kanannya hutan, ya, maksudnya ya kadang-kadang area terbuka, kadang-kadang hutannya mulai agak padat gitu. Yang jelas sepi lah, ya. Di Pulau Jawa kan sedikit lebih rame, kalau di sini memang sesepi itu, ya, karena memang penduduk atau populasinya kan nggak sebanyak di Jawa. Jadi penyebaran masyarakatnya itu apa, jarang-jarang gitu ya. Di sini nanti jauh lagi, ya kan. Jadi kalau udah jam-jam segini ya orang udah pada di rumah semua, udah nggak ada yang di luar-luar lagi, kayak sepi banget. Selamat jalan dari Kabupaten Lampung Utara. Ini sekarang dari Lampung Utara kita masuk mana lagi nih? Dari Waikanan, Lampung Utara. Kayaknya sih Lampung Tengah kayaknya ini ya, mengarah ke Bandar Jaya Terbanggi Besar ini. Hujannya makin kenceng bro. Mudah-mudahan ini nggak lebih besar lagi. Kalau segini-gini doang jaket kita masih bisa tahan ini. Ini posisi saya nggak tahu untuk nama daerahnya teman-teman. Yang jelas sudah pindah kabupaten ini ya. Daerah sini kayaknya ada pabrik gula, makanya apa, truk-truk yang nganter tebu tuh banyak. Ada di beberapa, bukan beberapa, ada di mana tuh ya? Kayaknya sebelum ini deh, mundur 5-6 kilo itu ada apa, truk pada ngantri. Ini tebu-tebu pada banyak jatuh di jalan juga ya kan, pada ngantri gitu, kayaknya mau nunggu loading buat pabrik gulanya kayaknya. Karena kita punya jarak malam ini kurang lebih ya 100 kilo gitu ya, jadi untuk plan riding kita nanti riding 50 kilo ya, kita break di 50 kilo, nanti habis itu baru
kita lanjutin langsung kelarin. Jadi sekali istirahat aja ya untuk 100 kilo biar efisien waktu teman-teman. Kita nyampe penginapan biar bisa langsung istirahat, kumpul tenaga buat besok. Jangan bikin 2 kali istirahat, nanti makin lama ya. Soalnya sekali istirahat itu niatnya sih 10 menit atau 5 menit biasanya berlanjut itu. Niat setengah jam jadi berapa menit gitu kan. Jadi apa namanya, mending 1 kali aja biar 15 menit 20 menit nggak apa-apa gitu, tapi 1 kali gitu ya. Kelihatan untuk aspalnya licin banget ini, mesti pelan-pelan. Wih, buka jalur lagi, ampun. Jadi dari depan silau, dari belakang silau, buset. Kita benar-benar nggak bisa lihat apa-apa. Nah kalau kayak gini agak mending nih, ya. Nggak kelihatan jelas gitu, belakang nggak ada. Ini ada satu lagi, lampu jauh lagi. Ampun deh. Inilah mengapa saya nggak begitu senang jalan malam, apalagi kalau di Sumatera ya. Soalnya lampu-lampunya itu loh, lampu-lampu kendaraan yang melintas. Kalau teman-teman yang pernah atau sering lintas di Sumatera ini tahu ya, kalau malam-malam tuh lampu-lampu kendaraan tuh kayak apa, apalagi kalau lintas timur ya. Jadi lintas timur di area-area yang bis-bis malam itu ya, yang apa namanya ya, pokoknya angkutan besar-besar itulah. Dia punya lampunya bro, gokil, atas bawah kiri nyamping. Banyak banget, apalagi kalau mereka udah buka jalur ya, minggir kita bro, asli. Jadi pengalaman sekali-kalinya ke Medan jalan malam itu, mending jalan siang sih teman-teman. Siang tuh nggak ada bis ya, jarang. Ada bis juga sih, tapi jarang, dan mereka nggak yang kayak kejar-kejaran waktu gitu loh. Kalau malam tuh entah mengapa kayak, jadi jalan siang tuh emang udah paling bener dah. Mau di mana-mana juga ya, mau di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya pokoknya Papua, di mana-mana lah ya. Tuh jalan siang aja biar butuh apa-apa gampang ya, aman juga buat kita. Cek. Gile. Pada buka jalur semua. Santai dong. Oh, ini bisa apa nih? Oh, Puspajaya ya, bis antar kota dalam provinsi, AKDP. Punyanya Lampung sini ya, Puspajaya andalan. Biasa kalau kita keluar kota Madya Lampung tuh, Bandar Lampung, di gapuranya belum jauh ada itunya tuh. Dekat beneran ya. Bisnya udah ngetem banyak. Siap buat ngantar ke mana-mana lah ya, mungkin ke Pringsewu, Krui, ya ini ke sini-sini juga ya. Apa namanya sini? Kota Bumi ya. Dari pengalaman saya teman-teman, sebelumnya pernah lewat di sini juga. Ini di depan ini kita nanti kan pertemuan antara lintas tengah ke lintas timur ya, yang mengarah ke Bandar Lampung ini, ngelewatin terbangnya besar Bandar Jaya. Nah biasanya suka ada rame kumpulan orang di situ. Nah buat teman-teman yang mungkin lintas di sini malam-malam ya, harap kalau pasang handphone dikunci di apa gitu, bagus ya kan, kita nggak tahu orang rame ya kan, mana tahu ya, biar aman aja lah ya. Sepi banget ini, biasa di sini agak rame teman-teman, pohon-pohon bulu ini ya, pohon bambu, nggak ada orang, aman. Let's go. $72 kilo lagi atau sekitar 2 jam ya. Jadi kita lintas di area gelap-gelap begini teman-teman, harus taruh kira betul ya. Perhatiin depan, belakang, kiri, kanan. Kalau dirasa kurang aman, tancap gas saya langsung ya. Kita gaspol dan langsung cari sampai daerah keramaian yang sekiranya aman gitu ya. Karena memang ada di beberapa titik memang dia lebih gelap dari titik yang lain. Satu begitu, kedua yang mobil yang lewat juga nggak begitu banyak kadang-kadang. Jadi biar aman ya. Jadi sekiranya kalau rasa nggak aman nih, udah langsung tancap gas aja lah.
kita masuk di daerah Yukum Jaya teman-teman. Sekarang ini jam 7.59, maju sedikit lagi Bandar Jaya dan lanjut ke Gunung Sugi ya teman-teman. Dari sini ke Bandar Lampung 66 kilo lagi. Ini ada sinyal nggak sih? Oh, ada. Masih 4G di sini ya. Masih tetap hujan, tapi bersyukur sekali teman-teman, untuk hujan ya segini-gini aja. Jadi jaket masih tahan lah ya, jaket oren kita ini. Lumayan lah ya, investasi ya kan. Jaketnya murah-murah saja ya, tapi bisa sedikit tahan air ini ya. Nanti sampai di hotel gantung, besok udah kering, gas lagi ya kan. Sebenarnya teman-teman, sebelum saya pesen di Bandar Lampung, saya ada lihat juga nih di Bandar Jaya sini ya, ada penginapan, cuman nanggung banget ya. Udah tinggal 60 kilo, udah mending lanjutin lagi aja dikit ya kan. Sampai sana baru istirahat sekalian. Nah, dari sana kan lanjut pulang udah lebih dekat tuh ya kan, besok harinya. Jadi bisa lebih cepat lah sampai di rumah ya. Nah, di sini untuk makanan-makanan tuh banyak banget ya. Pecel lele, ya kebanyakan sih pecel lele lah ya, Lamongan, ayam kuning, nasi goreng, kue tiaw dan kawan-kawan ya kan, ayam bakar ya, kebanyakan itulah ya, berdekatan jualannya mirip-mirip aja gitu. Atau kalau nggak paling jualan minuman, jus dan lain sebagainya. Ini udah mulai pegel ini bagian belakang kita. Iyalah, udah dari pagi kita jalan. Hari ini kalau sampai di penginapan 420 sekian kilometer total ya, jadi udah lumayan pegel ini. Habis ini langsung break lah. Nanti kita ketemu pas lagi istirahat aja. Ya teman-teman, sekarang ini jam 8.31. Ini kita istirahat di Indomaret entry tol Seputih Jaya ya teman-teman. Dan dari sini, ini posisi baru lewat Bandar Jaya ya. Dari sini kita mengarah ke penginapan itu 63 kilo lagi ya, 63 kilo atau sekitar 1 jam 47 menit ya, sekitar 2 jam kurang lebih. Jadi kita jalan santai aja. Sekarang jam 8.32 ya, jadi nanti sampai penginapan mungkin sekitar setengah 11. Untuk kondisi di sekitaran sini ya sepi-sepi aja teman-teman ya. Bisri parkir di depan ya, udah kotor banget. Pastinya nanti kita cuci pas pulang di rumah ya. Oke, nggak lama-lama teman-teman, kita langsung jalan aja ya, biar cepat nyampe. Dan juga kita harus hemat-hemat baterai karena udah mau habis ya. Kita jalan. Tadi sempat hujannya agak gede, ini kayaknya udah agak mengecil, aman lah, kita langsung jalan. Kecilin dulu ininya. Oke, parkir gratis teman-teman, kita pelanggan Indomaret jadi aman ya. Tadi beli minum. Oke, kita riding udah seharian, pas malam ditutup dengan hujan nih. Waduh, malah makin tambah lemes ini ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena udah dekat 60 kilo lagi, nanggung ya. Udah kita gas terus aja, nggak apa-apa, pelan-pelan juga, yang penting sampai ya. Ini sebelah kiri ada Polres Lampung Tengah. Gimana teman-teman sejauh ini sampai riding sampai udah malam ini ya? Pastinya saya sendiri juga udah butuh istirahat, Bisri juga sama ya. Jadi kalau riding bisa dibilang overtime ini ya. Biasanya saya kan jam-jam 4, jam 5 tuh udah masuk penginapan. Kali ini jam 9 masih di jalan. Biasanya paling malam-malam juga 7:30 gitu. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali overtime ya kan. Yang penting besoknya bisa lebih dekat gitu. Kalau di Pulau Jawa sih mungkin saya langsung nginep di lokasi ya. Misalnya pas karena di Semarang, Pekalongan gitu. Nggak apa-apa. Soalnya pilihannya kan banyak ya di kota-kota di Pulau Jawa. Kalau di sini kadang-kadang ada daerah tertentu yang ya udah seadanya gitu, pilihannya nggak begitu banyak. Kadang-kadang malah penginapannya juga nggak ada gitu.
kalaupun ada harganya pasti wow. Buat kita yang mau melintas di Provinsi Lampung ini teman-teman, asal kita udah dari Bandar Jaya ya atau Gunung Sugi mengarah masuk kota Bandar Lampung ini udah rame banget ya. Nah kalau di luar itu biasanya agak gelap memang ya. Misalnya kalau dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni biasanya lampu jalan nggak begitu banyak ya. Soalnya kalau kita lintas pagi aja nggak ada kelihatan lampu. Kalau malam ya sudah pasti gelap sekali lah ya. Ataupun ke arah-arah Krui sana itu gelap banget teman-teman. Jadi kalau di kota-kota sini mungkin ke metro ya, atau mungkin ke Bandar Lampung ya, pokoknya sekitaran sini tuh rame lah ya.